Baik teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu di poin F, perbedaan emas, uang fiat, dan Bitcoin. Lalu, tentu banyak yang bertanya-tanya, memangnya apa sih perbedaan antara emas, uang fiat, dan juga Bitcoin? Kita bisa melihatnya dengan lebih jelas dengan tabel perbandingan di bawah ini. Ya. Jadi sebenarnya ada perbedaan antara emas, fiat, dan kripto yang cukup signifikan. Dengan ini kita bisa melihat bahwa Bitcoin memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan dua mata uang yang lain. Inilah mengapa demand akan Bitcoin terus meningkat. Dengan spekulasi kebergunaannya sebagai kurs alternatif yang akan menggantikan mata uang fiat. Poin G, hukum yang mengatur industri kripto dan Indonesia. Kita tahu pada mulanya ada banyak banget resistensi dari pemerintah terhadap aset digital cryptocurrency ini, dikarenakan belum berkembangnya pemahaman akan aset digital ini dan dilihat sebagai penantang mata uang fiat yang dikeluarkan oleh negara. Namun, hingga pada akhirnya aturan yang melegalkan peredaran dan perdagangan aset ini disahkan secara perlahan. Kompilasi peraturan-peraturan dari berbagai negara bisa lo lihat di halaman tersebut ya. Di Indonesia sendiri, mata uang kripto resmi dilegalkan pada tahun 2019 melalui Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto atau kripto aset di bursa berjangka. Untuk lebih lengkapnya kita bisa melihatnya di bit.ly/dasar hukum kripto ID. Poin H, tempat penyimpanan cryptocurrency yang aman. Seperti halnya bank di dunia nyata, menyimpan aset harus dilakukan dengan sangat serius dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Makanya kebanyakan bank memiliki pintu anti peluru, penjaga keamanan, brankas yang tebal dan bersensor, serta jaringan keamanan yang dikelola oleh orang-orang yang ahli di bidang IT. Seserius itu pula, kita harus memikirkan untuk mengamankan aset digital yang kita miliki. Pada dasarnya, menitipkan atau membiarkan aset kripto kita pada exchange besar seperti Binance dan Indodax sudah cukup aman, dikarenakan kedua exchange ini memiliki sejarah keamanan yang terpercaya semenjak mereka berdiri. Selain itu, apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, mereka memiliki aset reserve yang sebagian alokasinya adalah untuk biaya operasional dan ganti rugi apabila hal seperti itu terjadi. Namun kita nggak boleh mempercayakan ini sepenuhnya. Kenapa? Ini karena sudah banyak banget track record tempat jual beli kripto aset itu dihack. Bahkan Binance sekalipun juga pernah mengalami hal ini. Untungnya, aset pengguna masih terbilang aman pada waktu itu karena Binance bertanggung jawab atas dampak dari penyerangan yang terjadi. Nah, maka dari itu kita perlu mencari alternatif tempat penyimpanan lain. Kalau kita menyimpan uang kan biasanya di dompet atau wallet di dunia. Kalau kita menyimpan uang kan biasanya di dompet atau wallet. Di dunia aset digital juga sama. Wallet sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, hot wallet. Ciri-ciri hot wallet berbentuk software atau platform layanan gratis yang dikelola oleh perusahaan tertentu, harus online, biasanya gratis dan bisa diakses oleh banyak orang. Contoh hot wallet, Exodus, Electrum, Mycelium, Jax. Hot wallet mirip seperti rekening m-banking yang biasa kita gunakan sehari-hari. Hot wallet juga bisa digunakan untuk melakukan transaksi seperti biasa. Di sisi lain, dengan status yang harus digunakan secara online, hot wallet juga memiliki kemungkinan untuk diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak ada jaminan provider akan bertanggung jawab apabila lo kehilangan aset dengan cara itu. Makanya sebagian provider membatasi penyimpanan pada jumlah tertentu untuk beberapa aset di platform mereka. Untuk materi pengertian dari cold wallet dan sebagainya akan kita lanjutkan di materi selanjutnya.